Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucy Mariani, NIM 859058536. Pada video kali ini, saya membuat kegiatan praktikum yang berjudul Pertumbuhan, Perkembangan, dan Perkembangbiakan Makhluk Hidup. Kegiatan praktikum pertama yang saya amati yaitu tentang pertumbuhan kecambah. Alat dan bahan yang digunakan untuk pertumbuhan kecambah yaitu ada kacang hijau yang sudah direndam, penggaris, gelas plastik, air, dan juga kapas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menanam biji kacang hijau yaitu yang pertama, masukkan kapas ke dalam gelas plastik sebagai media tanam. Setelah itu siram kapas menggunakan air dan masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalam gelas plastik yang sudah berisi kapas yang sudah disiram. Kecambah mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan panjang batang dari hari ke hari. Pada hari pertama, akar dan batang kecambah belum muncul. Dan pada hari kedua, akar mulai menembus biji dengan panjang 0,5 cm, sedangkan batang mencapai 1 cm. Hari ketiga, akar tumbuh menjadi 1,5 cm dan batang mulai tumbuh ke atas hingga 4 cm. Pada hari keempat, akar mencapai 2 cm dan batang tumbuh hingga 7 cm, disertai mulai munculnya daun. Di hari kelima, akar bertambah menjadi 3 cm dan batang kecambah semakin tinggi hingga 12 cm. Di hari keenam, akar tumbuh menjadi 4 cm dan batang mencapai 15 cm. Dan untuk hari ketujuh, akar mencapai 6 cm dan batang tumbuh hingga 20 cm. Pertumbuhan kecambah terjadi secara berurutan, dimulai dari munculnya akar, batang, hingga daun. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu perkembangan hewan. Di sini saya memilih contoh perkembangan hewan yaitu ayam. Pada minggu pertama, ayam mencari tempat yang aman untuk bertelur. Setelah itu, minggu kedua, ayam mulai mengerami telur-telurnya. Dan minggu ketiga sampai keempat, telur ayam menetas menjadi anak ayam. Dan minggu ke-16, anak ayam telah tumbuh besar atau dewasa dan siap berkembang biak. Kegiatan praktikum yang ketiga yaitu perkembangbiakan struktur bunga kembang sepatu. Hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan penelitian perkembangbiakan bunga kembang sepatu yaitu mencari bunga kembang sepatu di lingkungan sekitar. Alat yang digunakan untuk mengetahui perkembangbiakan struktur bunga adalah yang pertama ada bunga kembang sepatu, yang kedua ada pinset, dan yang ketiga ada silet. Setelah mengamati bunga kembang sepatu memiliki susunan alat reproduksi yang tergolong lengkap. Bagian kepala putik berbentuk bulat kecil dengan warna merah tua. Ini berperan sebagai tempat melekatnya serbuk sari sebelum terjadinya pembuahan. Yang kedua ada benang sari. Benang sari jumlahnya sangat banyak dan tidak menempel pada mahkota. Fungsinya sebagai penghasil serbuk sari yang utama. Yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga berwarna merah memiliki 5 helai.
Ini berfungsi untuk menarik perhatian penyerbu. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga berwarna hijau dan berbentuk melekuk. Ini berfungsi untuk menjaga bunga saat masih dalam keadaan kuncup agar tetap terlindungi. Selanjutnya ada tangkai putik. Tangkai putik berbentuk panjang yang terletak di tengah mahkota dan menjadi penghubung antara kepala putik dengan bakal buah. Adapun bakal buah atau oparium berisi bakal biji yang akan berkembang menjadi biji setelah proses pembuahan terjadi.